Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air dimanapun Anda berada yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, pembina, pembimbing, ustadz wal ustadzah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Yang pasti masih melanjutkan tentang bab khauf, bab takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya untuk bersolawat kepada Nabi agar rahmat Allah senantiasa untuk kita dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fi sahih Ibnu Hibban, dijelaskan dalam hadis sahihnya Ibnu Hibban, ngan atok saking atok kala ngendika sapa Syekh atok, dakhaltu mlebu sapa ingsun ana ya ingsun wa Ubaid bin Umar lan Ubaid bin Umar ala Aisyah radhiyallahu anha ing atase Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya dan Ubaid sowan kepada Sayyidah Aisyah. Fakulat nuli ngendika sinten Aisyah li Ubaid bin Umar, kot ana teman-teman mlebula kamaring sira apa antazurana yen to ziarah sira ing ingsun. Ubaid, kamu benar-benar ziarah, benar-benar sowan kepadaku. Fakola nuli ngucap sinten Ubaid, aku lu ngucap sapa kula ya umat, ya ummah, he ibune wong mukmin kabeh. Nggih. Kama qala al awal surghaban tasdad hubban. Seperti ucapan orang dulu, kalau sowan itu jangan sering-sering. Kalau sowan itu juga jangan lama-lama. Jangan jaraknya terlalu panjang, juga jangan sering-sering. Zurghaban tasdad hubban. Sur soano sapa sira, ziarah sapa sira, soano sapa sira. Ziarah itu artinya sowan. Ziarah itu artinya bertamu. Tidak seperti orang Jawa. Nek wong Jawa, wong Indonesia ziarah iku ngertine ning kuburan. Gini apa mboten, Bu? Jenengan itu kalau mendengar kata ziarah langsung endingnya adalah kuburan. Padahal ziarah itu artinya bertamu, sowan. Zur, bertamulah kalian, sowanlah kalian. Ghabban, zur, ziarahlah. Ghabban dengan cara tidak terlalu sering, dilet-leti, jangan setiap hari. Tasdad mongko bakali tambah sapa sira apane hubban oleh demen. Orang itu kalau keseringan ketemu itu rasa kangennya hilang. Tapi kalau 2 minggu sekali, sebulan sekali ke rumah orang tua, itu beda rasanya. Gitu loh. Makanya Rasul bersabda,
zurghaban tasdad hubban. Bertamulah, ziarahlah, sowanlah dengan let-let itu gimana maksudnya? Bahasa Indonesia ini let-let itu apa, Bu? Jarang-jarang. Jarang-jarang lah. Bukan jarang-jarang. Kalau jarang-jarang nanti kelamaan. Maksudnya itu apa seminggu sekali, apa 2 minggu sekali. Tapi jangan sering-sering. Jangan siap hari. Diberi waktu senggang, diberi waktu gitu. Jangan setiap hari ketemu. Faqalat mongko ngendika sapa Aisyah ketika Ubaid ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Hei Ubaid, Sayyidah Aisyah sudah tua ini. Hei Ubaid, kamu ziarah. Kamu benar-benar ziarah kepadaku, Ubaid." Nggih, Sayyidah Aisyah. Lah nyapa? Kok wong dawuhe tiang-tiang riyin niku zurghaban tasdad hubban. Ziarahlah tapi ojo sering-sering ben tambah demene. Fakulat mongkon jawab sosok Aisyah. Ta'auna tinggalo sira ing ingsun. Ma'ama tolibikum sarta ninggo nyuprih sira kabeh hadi utawi gigi. Ya wis lek ngono, lek pancen awakmu pengen rene ya sik sementara awakmu ning kene ya di sini saja dulu. Kala ngendika sapa Ibnu Umar, akhbarina panjenengan maringi kabar ing kula bi'ajabi sayin kelawan luweh ajaibe sesuatu. Ra'aitihi kang ningali sapa sira, kang ningali panjenengan ing saik min Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaid bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar, adiknya Abdullah. Jadi Sayyidina Umar itu punya anak 2. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Ubaidillah. Abdullah sama Ubaidillah. Lalu si Ubaidillah ini bertanya, nyuwun pirsa tenggene Sayyidah Aisyah, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah. Duh, panjenenganipun Sayyidah Aisyah corong sakniki ngono bunyai kula badhe nyuwun pirsa enek santri gitu garwane yaine garwane Kanjeng Nabi bunyai kula badhe nyuwun pirsa panjenengan critani perkara sing paling ajaib saka Kanjeng Nabi. Bunyai kula badhe nyuwun pirsa panjenengan critani perkara sing paling ajaib saka Mbah Yai. Ngono. Kala ngendika sapa rawi. Fasakata mongko muli meneng sapa Aisyah ketika Ubaid bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku sebuah sesuatu yang paling ajaib pada diri Rasulullah." Fasakata mongko nuli meneng sapa Aisyah. Sumakolat nuli ngendika sapa Aisyah, ngene bet Ubaid, aku ki tak ceritani perkara sing paling aneh saka Kanjeng Nabi. Tapi awakmu ojo guyu, awakmu ojo sing piye-piye. Sumakolat nuli ngendika sapa Aisyah, lama kanat semangsani tinemu apa lailatun wengi min layali saking pira-pira wengi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, pada suatu malam wis pirang-pirang dina Kanjeng Nabi niku pada suatu malam Kanjeng Nabi ngendika, "Ya Aisyah, wahai Aisyah." Jadi Rasulullah itu memanggil istrinya tergantung situasi dan kondisi. Bukan kok terus memanggil istrinya ya Humaira. Kan ada toh ustadz itu yang menerangkan Rasulullah itu kalau memanggil Aisyah tidak pernah memanggil dengan namanya. Kata siapa? Ngaji ini kurang akeh.
Kanjeng Nabi itu biasa memanggil istrinya dengan nama, ya Aisyah, Dek, Nur, Yem. Biasa seperti itu. Tergantung situasi dan kondisi. Wong ini hal penting. Kalau lagi situasinya, situasi bermanja-manjaan dengan istri ya Humaira, yang delok-delok. Jadi wong kekeluargaan itu yo delok-delok tergantung situasi dan kondisi. Ini masalah penting ini, bukan masalah mesra-mesraan. Suami istri itu kan kadang juga tegas, kadang juga mesra-mesraan, kadang juga biasa-biasa santai saja. Jadi kata Ustadz, Rasulullah itu tidak pernah memanggil Aisyah dengan namanya, pasti dipanggil dengan ya Humaira, wahai kekasih hatiku yang pipinya kemerah-merahan. Iya golek pas bermesra-mesraan nung karo bojo. Lah iki pas penting yo ora yo ya Aisyah, wahai Aisyah. Cara gone awake dhewe Dek Nur, apa jenenge Nur, apa jenenge Lucy, Dek Lucy. Utawa Bu, utawa terserah lah panggilan-panggilan yang bukan panggilan kemesraan, karena ini bukan waktunya untuk mesra-mesraan. Ya Aisyah, wahai Aisyah, Zarini tinggal sira ing ingsun. Aisyah, tinggalkan aku. Aku pengen dewe, dawe Kanjeng Nabi. Ak butuh ibadah sapa ingsun alailata ing dalam iki wengi Rabbi ing pangeran ingsun. Aisyah, tolong malam ini tinggalkan aku. Aku pengen sendiri untuk beribadah kepada Tuhanku. Cara ngomongi Nur bojone ngono, Dek, tolong bengi iki aku tak pengen dewe. Saya pengen sendiri. Kultu ngucap sapa ingsun. Siti Aisyah yo curiga, nyapa lo Kanjeng Nabi kira tahu-tahu nih kok pengen dewe. Yang ndak tahu-tahu nih lo nyeluk jenengku Aisyah itu. Kok mau aku diceluk jenenge? Lucy, aku pengen dewe, aku pengen ngibadah bengi iki ning gone pangeranku. Kultu ngucap sapa ingsun, wallahi demi Allah. Ini teman setuhune kula iku la ahabbu. Demen sapa-sapa kula kurbaka ing nyedhek panjenengan Kanjeng Nabi. Kula niku pengen cedhek panjenengan. Nyapa kok kula niki kon ninggal ning jenengan? Kenapa saya harus meninggalkan Anda malam ini? Saya tuh pengen cedhek jenengan. Wa ahabbulan demen sapa ingsun ma ing bareng ya saroka kang bungahake apa ma ing tuan. Lek jenengan demen kula nggih demen, lek jenengan salat kula nggih demen salat, lek jenengan zikir kula nggih demen zikir. Kolat ngendika sapa Aisyah. Faqoma nuli ngadeg sinten Kanjeng Nabi. Fatadhuru mongko sesuci sapa Kanjeng Nabi, sumakoma nuli ngadeg sapa Kanjeng Nabi, yusolli halih salat sapa Kanjeng Nabi. Bareng muni ngoten niku Kanjeng Nabi mboten jawab. Bareng ngoten Kanjeng Nabi langsung wudu, bar wudu langsung salat. Falam yazal mongko ora gingsir-gingsir Kanjeng Nabi iku yakin nangis sinten Kanjeng Nabi. Setelah salat Rasulullah itu tiba-tiba tidak berhentinya menangis. Hatta bala hingga teles apa hijruhu sarunge Kanjeng Nabi. Nangis niku sampai tenanan. Baru wudu telus surat Kanjeng Nabi niku nangis sampai tenanan. Sampai nopo jenenge sarunge Kanjeng Nabi kan bar salat kan lungguh ngoten. Lungguh niku karo nangis Kanjeng Nabi niku. Jan gumun kula. Sayyidah Aisyah niku cerita ngoten. Aku jan gumun. Kanjeng Nabi kok nangis sampai kaya ngono. Aku ki ndak tahu-tahu nih roh Kanjeng Nabi kok nangis kaya ngono iku.
Qalat ngucap sapa Aisyah, wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku jalisan wong kang lungguh. Kanjeng Nabi niku lenggah, nangis, pokoknya nangis ngasek-ngasek. Falam yazal mongko ora mandek-mandek sapa Kanjeng Nabi iku yabki nangis sinten Kanjeng Nabi. Hatta bala hingga teles apa lihyatuhu jenggote Kanjeng Nabi. Sampai mili tenggene jenggot. Qalat ngucap ngendika sinten Aisyah, sumabaka nuli nangis sinten Kanjeng Nabi falam yazal mongko ora mandek-mandek sapa Kanjeng Nabi iku yabki nangis sapa Kanjeng Nabi. Hatta bala hingga teles opo al ardu bumi, sampai air matanya itu menetes ke tanah. Faja'anuli teko sopo Bilalul Bilal. Lalu Bilal tiba-tiba yu'adinuhu halih ngadani sopo Bilal ing Kanjeng Nabi bisolati kelawan sholat. Sehingga pas tengah wengi akhirnya Bilal adzan. Falamma ra'ahu mongko semangsane ningali sapa Bilal ing Kanjeng Nabi yabki kalih nangis sinten Kanjeng Nabi ora ngucap sapa Bilal. Lah baratan niku, lah kok Bilal niku tasik sumerep. Tahu Rasulullah itu kalau menangis. Akhirnya Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tabki? Lima kronono apa tabki nangis panjenengan ya Rasulullah? Tengah panjenengan kok nangis? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa jenengan kok menangis? Itu ada apa?" Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang terakhir. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak pantas kalau menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Justru itu, wahai Bilal, justru aku diampuni dosaku, justru aku diberikan segalanya seperti ini. Aku menangis, aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala akunu abdan syakura? Apakah aku ini tidak pantas kalau menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jamaah Iwamid on Air, dari kisah ajaibnya Rasulullah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ini bisa kita petik kesimpulan. Coba bayangkan, ketika kita dulu awal-awal tidak punya apa-apa, terus sekarang dikasih oleh Allah rumah yang bagus, mungkin ada yang diberi mobil, ada yang diberi kesempatan untuk mengaji yang dulunya sama sekali tidak kenal, yang dulunya tidak pernah pakai kerudung sekarang bisa pakai kerudung, yang dulunya mau beli mukena aja 5 tahun tidak pernah ganti, sekarang setiap bulan bisa beli mukena. Lalu teringat masa lalu ini, itu dan sebagainya, kita menangis bersyukur kepada Allah. Afala akunu abdan syakura? Apakah tidak pantas kalau kita ini menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Bukan masalah ini, bukan masalah itu. Mengingat masa lalu yang mungkin kelam, tinggal di gubuk reot, mungkin hutangnya puluhan juta, buat beli susu anaknya aja nggak punya, buat beliin baju ketika lebaran aja mungkin baju yang murahan dan sebagainya. Terus sekarang bisa diberikan ini, bisa dapat ini, dapat itu. Apakah kita tidak pernah berpikir betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Afala akunu abdan syakura? Apakah kita ini tidak pantas kalau menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Coba diingat-ingat betapa besar karunia Allah kepada kita semuanya. Kadang kitanya saja yang tidak mau bersyukur. Coba bayangkan, ketika kita di rumah kerja mati-matian banting tulang, paling cuma berapa sih sehari? Gak nyampe 100.000 paling. 70.000, 50.000. Atau bahkan yang ke kebun, ke sawah, paling gak pernah sebulan dapat uang jutaan. Lalu
kita tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sayyidah Aisyah menceritakan kisah ajaibnya Rasulullah ini kepada Ubaidillah bin Umar. Wahai Ubaid, saya tuh punya cerita yang membuat Masya Allah. Di suatu malam Rasulullah itu ngomong kepada saya, ya Aisyah, nama saya langsung dipanggil. Tinggalkan aku sendiri. Aku ingin beribadah malam ini dengan Tuhanku. Jadi biasa orang berkeluarga terus seorang suami menyendiri. Rasulullah itu biasa seperti itu. Itulah laki-laki. Wong lanangku biasa, Bu. Meneng dhewe nek latar. Meneng dhewe nek emper. Meneng dhewe mikir sembarang-barang. Piye besok anake, piye besok bojone, bareng-bareng ning swarga apa ora, selamat apa ora. Besok piye lek ditakoni Allah ning akhirat. Besok piye tanggung jawab karo anake. Seperti itu juga Rasulullah. Lalu datanglah Bilal adzan subuh. Rasulullah masih menangis. Laki-laki itu kalau menangis di malam hari gak ada yang tahu. Itu laki-laki. Nengawan yo koyo gagah-gagah. Bengi yo biasa nangis. Ini Pak Sulaiman curhat to, yo enggak, ya ngono kuwi wong lanang wis kabeh padha. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Bilal, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis? Padahal engkau ini dijamin surga oleh Allah. Seluruh dosa-dosamu diampuni. Kenapa engkau menangis? Ya Bilal, afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini tidak pantas kalau menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi banyak bersyukur, alhamdulillah. Mengingat masa lalu yang begini, begitu, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kita juga seperti itu, mengaca dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ingat-ingat masa lalu. Kita punya apa? Buat makan sehari-hari aja harus bagi yang ini, yang itu, dan sebagainya. Coba sekarang, alhamdulillah. Apa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kita ini tidak ingin jadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Tulisan ini yang saya tulis di kamar saya. Saya senang dengan hadis ini, senang banget saya dengan hadis ini. Afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini tidak pantas kalau menjadi hamba yang banyak bersyukur? Senang saya dengan hadis ini. Jadi teringat-ingat dulu begini, sekarang begini, itu senang gitu. Ya Allah, dulu begini, sekarang begini. Dulu makan aja, sambal aja harus dibagi-bagi. Gak ada yang lain, ya cuma pakai sambal aja. Alhamdulillah sekarang bisa bagi-bagi ke sana kemari. Bisa ngasih anak-anak yang ngaji. Alhamdulillah. Bisa makan bareng dengan santri-santri. Gratis. Tidak usah bayar. Alhamdulillah. Dulu saya di pesantren juga gitu. Ketika saya makan dengan di dalamnya kiai. Saya bercita-cita, ya Allah, kapan saya bisa ngasih makan-makan bareng sama santri yang mau ngaji seperti ini. Teringat masa lalu dulu itu kadang meneteskan air mata. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini tidak pantas menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jamaah Iwan bin Umair, saudara-saudariku tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Coba diingat-ingat kembali betapa banyak karunia Allah yang diberikan kepada kita. Yang dulu mungkin berangkat ke Taiwan,
dicemooh tetangga, dicemooh saudara, dijelek-jelekkan, dan sebagainya. Coba lihat hari ini, betapa besar karunia Allah untuk Anda semuanya. Apakah tidak ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Nah, jemaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dari satu hadisnya Rasulullah ini bisa kita ingat-ingat kembali betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada kita. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga diberkahi segalanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.